habis keluar dari Angkatan Udara Amerika, saya dapat tugas di Arab Saudi. Saya nggak mau kerja di Arab Saudi, karena waktu itu saya tidak kenal Islam. Saya nggak pernah lihat masjid Al-Quran, belum ketemu Muslim. Ya. Terus saya takut sama Muslim. Waktu saya pegang Al-Quran, sebelum buka, saya dari sini, bukan dari sini, dari sini sudah tahu semua isi dalam buku ini benar betul sebelum baca. Nah, dia buka di Al-Quran, jadi baca ini aja, ada berapa ayat saya baca, saya lupa itu, langsung nangis, langsung. Al-Quran saya tutup, kenapa? Saya malu nangis depan laki-laki. Yang lucu, saya pikir guru ini juga ada sedikit bohong. Dia bilang habis masuk Islam, nanti kelihatan muka bersih seperti bayi baru lahir. Baru lahir, ya. Oh, saya lihat kaca, muka masih sama. Ya, saya setiap berapa menit lihat lagi, ini masih kelihatan ada, muda, but nggak terlalu awet muda. Pak Guru, saya mau masuk Islam. Kurang jelas. Pak Guru, saya mau masuk Islam. Apa? Pak, aku mau masuk Islam, boleh enggak? Alhamdulillah, dia maju ke saya, mau cium saya di kiri kanan, saya mau kasih dia pukul, pikir ini homo. Ya, saya kurang sadar ini di Islamic Brotherhood, happy-happy, dia nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Eros sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. This is my way, ya. My way, ya. My way, still remember my way. My way. Ya, sobat Eros sekalian, saya kedatangan dua tamu yang istimewa, ya. Satu berasal dari Indonesia Timur, satunya berasal dari Barat, bukan Indonesia Barat, dari Barat. Jadi yang pertama adalah namanya Ustadz Ahmed Kainama. Yang kedua adalah namanya Jerry the Grey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, luar biasa. Ini kenapa pula bule ini mengucapkan salam segala, ya? Lucu ya. Jadi kalau Ustadz Kainama mungkin kita sering mendengarnya, ya kan? Jerry the Grey juga mungkin pernah kita baca bukunya. Jadi Jerry kasih 4 buku, nggak tanggung-tanggung, ya. Nanti bisa ditampilkan. Satu, jadi in order, which one? The first? Yang pertama, yang itu 911 yang tipis itu. Oke, nah. Itu yang pertama, buku pertama saya tulis. Ya. Saya sudah janji dengan Jerry, you must speak in speak bahasa, not speak English. Saya speak English boleh lah sedikit-sedikit, tapi dia harus speak bahasa. Soalnya nanti sobat Eros sekalian susah menangkapnya, ya. Ini bukunya The Hard Evidence Expose the Real Truth, ya. Fakta sebenarnya tragedi 11 September 11. Kita mungkin tidak akan tapi cuma judul-judulnya. The second one bukunya
Mungkin Rasulullah is my doctor. This one ya. Ya, itu Ini bedanya apa? Dua versi nih. ini versi bahasa Indonesia, Ini yang putih itu Bahasa Melayu. Oke, podo wae istilahnya. Kalau Jawanya podo wae. Rasulullah is my doctor. Luar biasa ya. Bayangkan kita Islam since birth itu belum tentu bikin buku tentang Islam. Beliau ini convert to Islam when? tahun 84. 84. Jadi no wonder ya 84. Kalau Ustadz Kai nama? 2009. 2009. Wah, ini lebih senior rupanya ya. Iya. Jadi Lebih tua juga. Tapi udah warga negara Amerika. Sudah warga negara Indonesia. Oke, Dari sejak tahun tahun 2010. 2010. 2010, oke ya. Dari Rasulullah is my doctor. Nah, ini penting nanti kalau ini kita bahas nih nanti ya. Jerry ya, apa isinya? Kok bilang Rasul itu adalah dokter saya? Which apa yang Anda maksud sebagai dokter itu kan? Mentor mungkin ya maksudnya. Kemudian and then the third one ini ya. Deadly Mist. Deadly Mist ya. Deadly Mist. Usaha Amerika merosakkan kesehatan dunia. Iya. This is in Malay. Saya tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sobat sekalian tahu ya. Tapi kita tidak bahas juga. Ini dalam bahasa kita tuh ngeri-ngeri sedap. Betul. Itu dulu jual di Indonesia, but sudah ini buku lama sudah tidak jual lagi. Oke. And then this one, it's like ini apa orang topeng ya, topeng yang kalau misalnya penuh kebohongan. Trust no one ya. Boleh percaya tapi jangan pada seseorang pun. Ya harus konfirmasi semua data sebelum percaya. Oke. Ada banyak. Ini the last one ya. The last one ya. The last one tahun berapa ini? Saya kurang tahu juga. Berapa tahun yang lalu kira-kira? Kurang lebih 4 tahun lalu. Oh, 4 tahun yang lalu sebelum COVID ya. Sebelum. Kalau sebelum COVID ya, kalau sesudah COVID nggak mungkin kan gampang. Oke. Saya nanti kita baca yang ini ya. Kita akan bahas ya Rasulullah is my doctor ya. Jadi gini sekali lagi saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman religius itu beda-beda ya, gitu. Oke, biar kita nggak kacangin beliau ini kan, tahu nggak dikacangin tuh. Masih ada kopi. Masih ada kopi. Yang penting itu. Jerry ya kan, ente kan lebih lama tuh convert to Muslim, to be a Muslim ya kan, sampai bikin buku Rasulullah is my doctor. Itu apa ceritanya? Bule seperti ente kan pasti lebih sulit kan kalau mau convert to Muslim ya. Sebelumnya warga negara Amerika ya? Saya asli Jerman, lahir di Jerman, besar Bapak di Ibu Amerika. Jerman? Ya, Bapak, Jerman. ya. Keluarga saya migrasi ke Amerika. Ya. Saya agak besar dekat di sedikit Amerika. ya. Enggak. Lebih dekat. Oke, iya. Sekarang jelas? Jelas. Alhamdulillah. Tadi juga jelas, tapi lebih dekat lebih baik. Oke. So, kita migran dari Jerman ke Amerika. Itu Saya besar. tahun berapa itu? Tahun saya lahir, boleh kasih tahu? Boleh. Boleh. Saya lahir September 11. 24. Besok. Hari besok. Luar biasa, besok ulang tahun ya. Tahun 60. 60. Oh, besok itu berarti usianya 63 tahun. Seperti Rasulullah. Luar biasa. Ya. So, kita petani, simple life, 3 kilometer atau lebih kiri kanan depan rumah saya, nggak ada rumah lain. Kita hidup dalam hutan. Itu country ya, kayak country road. Country banget. Ya, oke. So, and saya anak kecil, saya lonely banget juga. Ada bahasa oke. English sedikit lonely ya. Pantas mukamu itu kayak muka udik. Countryman ya, you are like a countryman. Memang kita country family, and Okay. the music dari opa selalu country. Music lain nggak boleh masuk rumah. Oke. Kecuali opa nggak ada boleh. Ya. Oh, you call him Opa also ya?
Panggilnya Opa juga ya? Ya, kita keluarga Jerman, iya, nama dipanggil Opa. Opa. Iya. Di sini juga Opa, Iya. di sana Grandpa. Iya, iya. But untuk saya lebih cocok Opa. Opa, oke. So, saya latihan agama Kristen bukan dari gereja ya. Saya Yeah. latihan agama Kristen dari nenek. Oke. So, Kita nggak usah sebutkan agama sebelumnya aja ya. Ya. Iya. Oke. so saya besar di sana, happy di sana, but sudah besar, sudah lulus sekolah. Saya juga mantan Angkatan Udara Amerika, kontrak 4 tahun. Oh, itu bisa kontrak ya? Ya, itu memang kontrak harus diperpanjang. Oke, based on evaluation ya, kan Iya. dievaluasi bagus apa enggak terus gitu ya. Saya sendiri nggak mau perpanjang. Oke. Mimpi saya beda jauh dari pikiran orang-orang situ ya. Ya. Dan saya udah lulus dari Universitas Hawaii, udah pindah ke Hawaii. Ya. Saya mau kerja pesawat. Oke. And Jurusan apa di OWA ya tulisannya IOI University ya? Saya besar di Iowa, Ya. but hijrah ke Hawaii. Oh, Hawaii. Sorry. Aloha. Oke. aloha. Hawaii 5-0. Iya. Ya, oke. And saya sekolah di university di situ untuk Oke, Hawaii engineering University pesawat, ya. Oke. Terus habis keluar dari Angkatan Udara Amerika, saya dapat tugas di Arab Saudi. Saya nggak mau kerja di Arab Saudi, karena waktu itu saya tidak kenal Islam. Saya nggak pernah lihat masjid Al-Quran, belum ketemu Muslim. Ya. Terus saya takut sama Muslim. Oke, oke. Tahun 70-an persepsi di sana dalam tentara Amerika juga, Ya. Muslim teroris, Oke. waspada sama Muslim. Ya. Jangan kerja di Arab Saudi. Saya dapat tugas di Arab Saudi. Raja Fahd punya pesawat pribadi. Ya. Saya dapat tugas di offer kerja bagus, gaji bagus. Saya Sebagai takut. mechanical engineering. Ya, Oke. untuk quality control. Oh, Dan quality saya control. masih awet muda. But Oke. dari itu skor di universitas, Iya. alhamdulillah dapat itu. Saya nggak mau kerja di sana. Oke. Saya tidak bisa dapat kerja di Amerika, lagi resesi tahun 81, belum Iya. selesai. Saya ada 6 bulan harus hidup di ujung satu dermaga. Saya dapat ikan mancing, saya makan. Nggak dapat ikan, nggak makan. Oh, Saya nggak ada tempat tinggal, semua barang udah It was jual. in the United States. This is in United States. So many poor people in United States. Jangan lihat semua film Hollywood ya. Iya. So, Ya, tapi kalau Indonesia jangan lihat Jakarta aja sebenarnya. Tempat lain juga ada juga. Ya. Many places juga. Oke, silakan. Yeah, so I become very poor person ya. Oke. And if saya mau tambah sedikit sebelum maju, Ya. saya juga turunan dari Genghis Khan. Oh, is it? Ya, dari cucu dia nikah sama putri dari Persia. So I have royal blood also from there. Yep. And juga royal blood from old German. Ya. And saya nggak mau sombong, but pikiran saya cukup smart, saya self-motivated, Okay. saya can do anything. Yang penting ada desire, saya mau ke situ, saya bisa sampai ke sana. Saya di ujung dermaga nggak bisa makan. Oke. Ya. So lama-lama saya cukup lapar, jadi pergi ke Arab Saudi, baru saya lihat Islam. Nah, itu setelah habis kontrak dengan angkatan Udara. bersenjata, Ya. angkatan udara. Habis kontrak sama Angkatan Udara, Iya. terus saya nggak mau perpanjang lagi. Oke, I see. Lebih enak, susah dari pikiran orang ini beda dari saya. Iya. So Itu tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? saya tahun 78 sampai tahun 82 di Angkatan Udara. Oke. Setelah itu berarti di atas 82 ya? Ya, tahun 82 di akhir tahun 8 dulu ke Arab Saudi. Oke. Now, alhamdulillah Allah bikin saya cukup susah. Ya. Saya pikir saya belum kenal nama Allah waktu itu, Yeah. nama God. Yeah. So I thought
God hates me, dia benci saya, Tuhan benci saya, dia nggak suka saya, dia begini gini. Keluarga saya di Jerman super kaya raya, I mean multi millionaire, super kaya raya. Tidak ada bantuan dari keluarga, saya ada sentimen sama keluarga juga. Dalam kondisi ini, saya baru siap, saya ke Arab Saudi. Itu keluarga dekat, close family. Close family, adik ibu bapak di Amerika, ya. Terus masalah keluarga waktu saya kecil ada cerai, so the split family ya, like that. Semua lari kiri kanan depan belakang, hidup sendiri. So ya dari kondisi hidup ada kondisi susah, alhamdulillah saya dapat kerja di Arab Saudi. And then masuk Islamnya gimana? Ya, saya lihat Muslim bukan teroris, Muslim orang baik, Muslim punya kuat, punya iman. Di pinggir jalan di luar Jeddah, Arab Saudi, mobil jam solat, mobil stop di pinggir jalan, solat di pinggir jalan. Now di Jakarta saya nggak pernah lihat itu di Sudirman. Mobil mau ini udah zuhur semua stop solat di pinggir jalan, nggak pernah lihat itu. Di toko-toko di Arab Saudi, Allahu Akbar, di pinggir jalan, dibilang kadrun. Semua pergi. Solat. Saya bisa masuk ke dalam toko, nggak ada karyawan, bisa curi semua barang. Saya ada niat ke situ. Saya pikir ini itu di Madinah atau di Mekah? Di Jeddah. Jeddah. Di Jeddah. So Madinah sama Mekah Muslim only. Muslim only. So malah kita sendiri malah. But the kunci ini cerita panjang ya. But the kunci ada orang Yemen. Saya ada satu hal dari Islam. Saya tanya sama dia nggak mau jawab. Insyaallah hari besok saya kasih tahu. Kenapa nggak mau kasih tahu sekarang? Besok. And saya di dalam hangar di bawah pesawat ada rasa dari jauh. Ini memang ada rasa, saya lihat siapa itu, and dia lebih dekat. Oh itu Ahmad. And then dia pegang apa? Yang dia pegang Al-Quran bahasa English. Now dia lebih dekat sama saya, rasa lebih kuat. Waktu saya pegang Al-Quran sebelum buka, saya dari sini, bukan dari sini, dari sini sudah tahu semua isi dalam buku ini benar betul sebelum baca. Nah, dia buka di Al-Quran, jadi baca ini aja, ada berapa ayat saya baca, saya lupa itu, langsung nangis, langsung. Al-Quran saya tutup, kenapa? Saya itu namanya hidayah. Allah. Saya malu nangis depan laki-laki. Lama-lama saya ke Jeddah Islamic Center mau tahu apa Islam. Saya nggak mau masuk Islam. Yang benar udah mau masuk, but saya keras kepala. Saya pura-pura itu saya mau tahu apa Islam. Habis satu malam guru omong sama saya di situ, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Yang akhir dia omong sama saya, ada kemungkinan tinggi Mr. Jerry meninggal malam ini, Mr. Jerry masuk neraka. So, di kamar sendiri, I testify that it's true there's only one God, that's Muhammad, and I testify that it's true there's only one God, that is Allah, and Muhammad is his messenger and prophet. Bahasa English. Seperti zikir, half hour. Now, yang lucu, saya pikir guru ini juga ada sedikit bohong. Dia bilang abis masuk Islam, nanti kelihatan muka bersih seperti bayi baru lahir. Oh, saya lihat kaca, muka masih sama. Saya setiap berapa menit lihat lagi, ini masih kelihatan ada, muda, but nggak terlalu awet muda. But the proses masuk Islam, masuk dari situ, and then habis itu kapan saya kembali lagi ke Jeddah Islamic Center, saya kasih tahu guru, Pak Guru, saya mau masuk Islam. Kurang jelas. Pak Guru, saya mau masuk Islam. Apa? Pak, aku mau masuk Islam, boleh enggak? Alhamdulillah, dia maju ke saya, mau cium saya di kiri kanan, saya mau kasih dia pukul, pikir ini homo. Saya kurang sadar ini di Islamic Brotherhood, happy-happy, dia nangis. Dan ada berapa orang dari kantor, itu hari pertama, ada berapa laki-laki antri untuk cium saya di sini. So,
Ya, memang itu ada proses untuk masuk Islam, and it was good for me. And then it was 1984 ya. 1984, alhamdulillah saya masuk Islam. Tambah 3 bulan Arabito Islami di Jeddah. Kepala waktu itu Abdullah Nasif. Dia panggil saya sama 2 bule lain yang juga ikut kelas di Islamic Center sama saya. Dia mau ketemu, ada 3 bule sama-sama masuk Islam. Dan kita tempat beda-beda, kantor beda ya. Terus seminggu lagi Hajj. Jerry ikut Hajj. Pak, saya tidak bisa dapat izin dari kantor saya, pasti dia mau pecat saya. Allah udah kasih izin untuk undangan untuk naik Hajj, harus ikut. Allah sudah kasih izin. Bos kamu nggak suka, saya pecat dia, saya tutup ini semua bisnis urusan kantor itu nggak boleh ada di Arab Saudi lagi. I have power di atas king. Siapa yang bilang? Abdullah Nasif. Siapa itu? Dia kepala Arabito Islami di Arab Saudi. Dan dia bilang itu otoritas dari Islam lebih tinggi dari raja sendiri. Itu Islam dunia ya, Arabita itu ya. Arabita al-Islam. Yang di Jeddah itu, Ustaz. Now, imagine ini mantan Angkatan Udara Amerika. Saya ikut grup Arabito dalam bis dari Jeddah ke sana. Ini grup internasional. Cina Merah, Rusia, Suria. Ini semua musuh tentara Amerika. Saya lagi, ini semua di dalam bis. Muslim semua. Ya, and they're like, labaikalah lahumala baik. And saya lagi, baikalah humala baik. And then kena pukul dari orang Suria. Boom, begini kena dada saya. Ayo, labaikalah lahumala baik. Baru saya sadar dalam Islam nggak ada beda-beda, kita semua satu keluarga. And then itu proses cinta Islam mulai dari situ juga. Ukhuwah Islamiyah. Jerry, menarik ya nanti kapan-kapan kita khusus ngomong yang lebih panjang lagi. Jerry, apalagi pengalaman yang mau diceritakan setelah masuk Islam itu, lalu ngapain sampai kemudian you are here in Indonesia. Wow. Kapan di Indonesianya? Tiba-tiba nemplok ke sini. Saya 85 masuk Indonesia. Dari tahun 85 sampai sekarang nggak pernah balik ke Amerika satu kali pun nggak. Dan warga negara Indonesia tahun 2010 tadi ya. Sudah jadi warga negara Indonesia. Silakan diceritakan tiba-tiba kok ke Indonesia, dan apakah punya you had an idea about Indonesia before ya? Apa ada pemikiran dan lain sebagainya gitu. Ya, silakan. Di kompleks saya ada satu keluarga Indonesia ya. Terus di kompleks saya di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Bukan kompleks di sini. Di kompleks sini ya banyak orang Indonesia, bukan satu keluarga. So di Arab Saudi ada Indonesian family ya. Terus dia tahu saya masuk Islam. Hari besok mungkin semua warga Indonesia di Arab Saudi tahu bule ini udah masuk Islam. Datang semua. Ada yang datang bawa hadiah hadis Bukhari bahasa English. Bawa hadis Muslim bahasa English. Ahmad yang bawa Al-Quran di kantor yang bahasa English. Balik lagi di tanda tangan, ini for you. And sampai Al-Quran itu sudah hampir robek, sudah hampir nggak bisa pakai lagi. Setiap Ramadan selalu saya baca itu sampai habis. Kenapa? Saya tahu Ahmad dapat berkah setiap kali saya buka itu, saya baca apapun di dalam, dia dapat berkah dari Al-Quran yang dia kasih saya mau ini untuk akhirat ya. Jadi dapat pahala dia, Ahmad yang kasih dapat pahala juga. Silakan. Di warga Indonesia, saya di Arab Saudi juga jadi guru selam diving. And di warga Indonesia di sana bilang, Jerry bisa datang ke Indonesia
air laut bagus. Jerry suka mancing bagus. Jerry suka main ombak seperti di Hawaii. Ombak banyak di Indonesia. Diving di Indonesia luar biasa. Di industri diving, wisata laut, mau maju cepat di sana. Jerry datang ke sana sekarang bisa kaya raya. Oh, kaya raya. Okay. So, di niat datang ke Indonesia, Guru Salam Marine Resort Consultant, seperti itu, 2 tahun. Niat 2 tahun. 2 tahun jadi 12 tahun. Oke. Jadi di mana itu? Saya di Jakarta, kantor di Jakarta. Kita di Jakarta. punya berapa office di Jakarta. Saya keliling-keliling Indonesia. Oke, jadi konsultan Marine Resort ya Ya, kan? Marine Resort bikin Yeah. film foto untuk promosi di bawah laut. Oke. Juga ada kurang lebih 2.000 warga Indonesia dapat Certificate International Diving dari saya. Lulus. Saya juga, oke. saya sampai tingkat Master Instructor Diver. Oke. So, Ini agak menarik ya, agak beda ya. Dia Iya. convert to Muslim, Iya. tapi dia tetap menjalankan profesi dia, ya. Kalau beliau tetap juga menjalankan profesi sebenarnya ya, tapi dengan apa Islam ya. Ini maksudnya contoh yang bagus juga. Artinya Tapi kan ketika orang convert to Muslim, Iya. tidak harus dia menjadi pendakwa Oh, kan. tidak. Jadi bisa menjalani profesi sebelumnya kan sesuai dengan expertise-nya. Silakan terjadi. so saya cinta air laut, profesi pesawat. Iya. Masuk Indonesia nggak pernah pegang pesawat lagi. Saya dapat prestasi. Kenapa? Guru terbesar di Indonesia, the first and only orang bule asing dapat Marine Resort Consultant visa untuk kerja di Indonesia. I'm the first one. Prestasi lagi. And jadi sibuk banget. Saya kerja hampir setiap hari. Solat Id aja. Ya. Saya ke Pulau Seribu bawa bule-bule untuk diving di sana liburan Idul Fitri. Ya. Pagi-pagi saya bawa dari Pulau Seribu bawa kapal curi kapal diam-diam. Saya bawa kapal ke Sunda Kelapa. Ya. Pakai sarung, batik, sholat Id, lagi jalan kaki balik ke kapal, udah buka sarung, udah pakai kaos t-shirt, udah masuk kapal, bule-bule semua di ujung dermaga, lagi kelihatan muka marah ya. Iya. Kamu di mana ya? Ayo, let's dive. Are you ready? Let's go. Oh, diving. So the Indonesian people very friendly, always smiling. Oke. Almost always smiling, ya. Almost. Yeah, I mean, Almost always smiling. pasti ada gangguan orang nggak mau snum ya, ada sedih. Kecuali orang mabuk itu memang. Ya. So di Indonesia ada masakan Padang, Rendang. rendang. Oh, saya gila sama rendang. Oh gitu. Saya suka mancing, and saya mancing malam selalu bawa rendang. Oke. Sama kopi jahe, Oke. biar badan nggak dingin lagi mancing Oke. malam. So di makanan di sini enak. And saya lihat orang, untuk saya pribadi, orang Indonesia lebih manusia dari, maaf, orang Amerika ya. Lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Kalau lebih manusia Lebih itu manusia berarti kita serem bukan sekali. manusia semua. Ya, ini masih latihan bahasa Indonesia, ada sedikit salah-salah. So, Bukan bahasa ibu soalnya. the family value very important for the Asian people. Yep. Yeah. Yep. And then in Islam, you harus honor your mother. Yeah. Allah. Itu very important. Even she's so bad, you Ya. diam. Yeah. And memang saya sama ibu dulu we have big problem. Yeah. Okay. But I learned how to be Sorry. better Now son. your mom is where is she now? Ibu saya masih hidup di Amerika, Di Hawaii. di Wisconsin. Oh, you are lucky. You're lucky. So- But, how old is she now? 86 saya nggak salah. Oke. Yep. Oke. So Silakan. and then masalah juga because ini masuk Islam ada banyak ujian. Yep. Awal saya masuk Islam sama ibu, dia tanya, Jerry, are you Muslim? And I said, iya ibu. It's no problem. Yang penting kamu orang baik, dia bilang.
But habis 11 September di Amerika, Islamofobia. Ya. Dia takut sama Muslim, and sekarang cannot communicate sama ibu. Dia nggak mau terima telepon, dia nggak Until mau now? ngomong. Ya, udah yang 2 kali akhir omong sama dia di telepon dibanting telepon. Oke. So saya dari masalah ini saya harus seperti saya ikut Nabi Ibrahim. Dia ada masalah sama ayah dia. Ya, ya, ya. Dia harus jauh-jauh. Ya, But ya, jangan frontal ribut-ribut. No, itu nanti nggak ada. Didoakan akhirat aja, berat didoakan. untuk saya ya. Ya, didoakan saja. So saya just jauh-jauh. Setiap kali saya sholat minta hidayah untuk dia. Amin ya Allah. Ya, ini aja saya bisa kirim ke dia. Insya Allah dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Oke. So Amin, amin. memang ada sacrifice. Waktu saya pilih Islam, saya cukup serius. Ya. And ada hal-hal seperti gangguan keluarga. Ya, I have to leave my family, my country, everything. But saya datang ke Indonesia. Keluarga di sini jauh lebih besar. Terus saya ketemu satu orang orang Sunda Ya. dari Cimahi, Ya. daerah-daerah situ. Ya. Di luar masakan Padang, masakan Sunda juga ya. Nah, Enak ya. jatuh cinta, nikah sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih nikah ya. Ya. Saya lihat Amerika, lihat Indonesia, lihat Amerika, Sorry, lihat Indonesia. Jerry sebelumnya sudah menikah atau Sebelum? ya sebelum sama yang Sunda ini? Oh, enggak berani. Oh belum ya? Ya. Memang ini yang sama Sunda ini yang pertama menikah pertama ya? Allahu Oke. Akbar kabiro. Oke. Saya sendiri yang benar dari kecil takut nikah sama orang bule. Oke. Saya orang bule. Ya. But cukup kasar sama suami. Suami banyak duit, cium tangan, dia baik. But suami nggak ada duit, dibuang ke God. Ya. But di ibu-ibu di Indonesia, suami pulang dari kantor, pertama kali kita Muslim, Yeah. Assalamualaikum, istri cium tangan. Untuk saya itu surga di dunia. Ya. Allah. Ya. Terus saya masuk God. Ya. Saya pernah masuk got di sini dalam Yeah. kondisi cukup parah. Istri saya lempar masuk got sama saya, pegang saya. Dia nggak lepas saya, dia di Allah. samping saya terus. Oke. So, Jadi saudara saya masuk got itu maksudnya dalam keadaan terpuruk ya? Iya. ya jatuh, Ya, jadi kondisi parah. Ya kondisi ekonomi parah, terpuruk, tapi istri tetap ikut Amin. sampai sekarang ya. Amin. Ya, insya Allah saya nggak buruk sampai sekarang, but Allah. istri masih sampai sekarang masih sama saya. Oke. Kita lagi oke. baik-baik, and Idul Fitri, ya. Sorry, jadi dikaruniai putra putri? Saya punya putra. Ya. Nama Adam Kusuma Gray, udah Ya. besar. Adam Kusuma ya. Dia lahir di sini, Ya. besar di sini, warga negara di sini. Ya. Baik sama ayah, dan alhamdulillah waktu dia pakai Pampers, saya nggak mau dia hidup seperti saya. Saya habis masuk Islam, saya ingat dosa-dosa, sampai sekarang masih ingat dosa-dosa saya dari dulu. Minuman keras, Iya. nggak omong sopan sama That's orang okay. tua ya. Kita udah dilupakan ya kan? Ya, ini Setelah saya Islam. dapat tangkap banyak di Indonesia, dari warga Indonesia, dari Islam ya. So, ini negara aku, saya lihat Indonesia. Allahu Akbar. Negara apa? Ini negara aku. Oke, ya, oke. ini, negara saya. Oke, my country ya. It's my country. Kulit beda, saya masuk masjid, kita semua sama, nggak ada beda-beda. Ya. Dan itu yang saya paling suka sama Islam, nggak ada rasis. Islam yang benar, yang betul, Iya. nggak ada rasis. Anda masuk ada masjid, Anda duluan masuk mau ke depan juga boleh, ya Ya. kan? Oke. So saya nggak mau jelekin, agama apa. Saya ikut yang dari dulu. Ini my choice, it's a Oke. personal choice. Free choice ya. Yeah, and Islam harus ikhlas. Iya. Yeah. Nggak boleh masuk Islam nggak ikhlas. Iya, betul. So it's my choice. I'm happy kena ujian luar biasa berat, and orang dapat hidayah
itu hidayah bukan dia dapat hidayah. Dan waktu saya masuk Islam, banyak warga Indonesia bilang bule itu dapat hidayah. Dan saya lagi, kenapa sih ini big deal hidayah? But sekarang udah sadar. Hidayah itu nggak ada banyak orang dapat. Orang udah dapat. Orang yang dipilih. Ya, dipilih. And itu semua umur hidup, bukan untuk hari itu aja. And they ikut special packet ujian juga. So untuk spiritual, alhamdulillah saya ketemu Islam. Saya mau bantu umat Islam, but bukan bantu umat Islam aja. Saya mau bantu manusia, dan itu juga motivasi untuk dari semua buku saya tulis ada 13 judul semua. 13 judul. Ya, ini yang judul yang ada di rumah. 4 right now, 5. Tapi ini kan ada judulnya sama ya, jadi 4 books. Gini, saya janji nanti akan undang Jerry lagi ya, biar sama Ustadz Kainama, biar kita ngomongnya jauh lebih lengkap ya. Saya membacakan beberapa komentar yang mungkin ada kaitannya dengan Ustadz dulu ya. Ada juga yang soal politik. Jadi kalau soal politiknya. Tapi ini untuk Jerry nih, kenapa mau jadi WNI? Bukannya di Amerika Serikat itu enak, gaji tinggi, nggak pernah susah, pelayanan publik baik, pemerintahnya peduli. Semua itu kebalikannya dari Indonesia yang saat ini dipimpin oleh dia menggunakan kata yang kurang baik. Tapi pernah juga tadi kan ini kan, ya. Topik ini sangat luar biasa, berapa Bung RH? Ya, ini saya nggak bisa membacakan karena banyak sekali komentarnya. Closing statement silakan aja. Closing statement ya. But no politik ya. No politik. No politik. Besok kita ngomong politik. Masih banyak ceritanya. Yang penting ada kopi, yang ada kopi saya juga ada mau kopi politik ya. So ya alhamdulillah Allah kasih saya jalur sampai ke Indonesia. Saya lihat lingkungan pikiran beda jauh dari negara saya. Di Amerika kembali lagi masalah family value kurang untuk saya. Saya suka family value di sini. Di Asian sama Islam mix. Luar biasa ini. Keluarga saya di sini cukup besar. Masakan di sini jauh lebih enak dari hamburger. Minum soda ya seperti itu. Hidup di sana, hidup di sini, mungkin di sini dari ekonomi saya jatuh. Ya. But dari spiritual saya naik. Allahu Akbar. Untuk saya yang penting saya masuk surga. Amin. Di sana terlalu banyak gangguan. Takut nanti kembali nakal atau apa yang waktu-waktu saya masih SMA waktu masih muda. Di sini selalu ada keluarga diingetin. Istri saya diingetin, anak saya juga diingetin. Bapak itu nggak boleh ya. Seperti kemarin saya naik di atas rumah dan saya bawa kamera. Kenapa bawa kamera? Saya cameraman, saya harus siap. Nggak tahu, bisa jadi ada pesawat jatuh, saya ambil gambar. Itu doa Papa, jangan omong seperti itu. Bukan saya minta pesawat jatuh. Ada pesawat jatuh, saya bisa rekam itu. Dari jalur wartawan itu gambar bisa jual. Ya Bapak nggak boleh begitu. Ya saya salah. So alhamdulillah anak sendiri diingetin saya salah. Istri ingetin saya salah. Saya juga ingetin dia. Insya Allah saya meninggal di Indonesia. Allah. Di sini ada banyak masalah, berarti dunia barat juga ada banyak masalah. Bukan di dunia barat asik hebat untuk hidup. Teman-teman saya dari sana banyak masalah ya. So Indonesia cukup. Di luar Indonesia ada masalah besar itu satu. Berarti Indonesia saya lihat selalu bisa makan. Ada Krismon tahun 98 masih bisa makan. Ya, sekarang masih bisa makan. Kerja masih bisa makan. Bulan Ramadan buka puasa di masjid. Ada kurma. Ada air, ada teh manis. Wow. So tadi pagi saya ikut acara subuh, ada tausiah di masjid di kompleks saya, kasih makanan. Makanan terlalu banyak. So saya suka yang benar, saya suka bantu orang. Dulu saya bantu Indonesia dari promosi wisata laut ya.